Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Rizky Trade Play. Hari ini kita akan membahas ya tentang journaling tradingan forex di hari Kamis tanggal 2 April 2026. Hari ini saya tidak live, ini adalah video yang direkam tapi insya Allah akan saya upload langsung ya. Jadi tanpa edit-edit. Karena jaringannya lagi susah. Jadinya saya rekam dulu baru nanti di-upload. Oke, lanjut kita lihat di journaling kita. Di journaling kita ini strategi ada beberapa perubahannya dari yang lalu. Jadi kalau yang lalu itu nih, ini adalah strategi dari bulan Februari ya sampai Maret akhir. Jadi 1 bulan, Februari akhir sampai Maret akhir. Ini kita dapat di win rate-nya untuk TP1 di 50% BEP, TP2-nya di 35%, sedikit di atas BEP ya, masih profit tapi tipis. Kemudian di TP3-nya ini rugi ya, 15%. Kalau misalnya kita asumsikan dengan 0,5% per trade, ya TP1 0%, pasti ini akan minus karena ada biaya ini ya, biasanya biaya swap segala macam, ada fee kalau misalnya kita trading di broker gitu. Kalau untuk yang TP2 di 0,5%, ini sangat tipis sekali ya, 0,5% ya. Jadi kalau kita punya modal 1 miliar gitu ya, 1 miliar, ini 100 juta ya, 100 juta tambahin 01 lagi. Ya, punya modal 1 miliar, maka keuntungan kita adalah 1 miliar dikali 0,5%. Artinya kita mendapatkan 5 juta rupiah. Itu kalau modalnya 1 miliar. Kalau nggak sampai 1 miliar ya makin kecil lagi. Jadi 0,5% itu cukup tipis ya. Belum lagi nanti dikurangi biaya spread, biaya fee, broker, dan lain sebagainya. Untuk TP3 ini di minus 4% ya, cukup dalam. Tapi masih aman kalau misalnya di prop firm, karena di prop firm itu drawdown maksimalnya di 5% daily atau 10% untuk keseluruhan. Oke, karena ini saya masih persiapan menuju prop firm, jadi ada beberapa metode yang ya saya adjust gitu ya, saya ubah. Kalau sebelumnya saya hanya mengambil zona-zona yang fresh. Nah, sekarang saya yang not fresh pun saya ambil ya. Jadi akan lebih banyak tradingan gitu, akan ada banyak entrian. Kalau sebelumnya sebulan itu ada berapa nih? Sebelumnya di 1 bulan itu di 30 kali trade ya. Di mana cancel-nya ada beberapa, saya belum belum mencatat cancel-nya ya. Istilahnya ada 30 kali trade. Nah di, jurnal yang selanjutnya nih dari bulan Maret sampai bulan April ya, kita April akhir, jadi kita selama bulan April ini kita rekap bagaimana, total trade-nya berapa, kemudian yang, entry-nya di-cancel berapa, dan winner-nya berapa, itu nanti kita bisa ketahuan ya. Oke, eee ini sudah berjalan 9 kali antrian atau 9 kali tradingan ya, di mana ada 3 yang masih running nih, yaitu USD CAD, NZD USD, dan AUD USD. Oh iya, juga di pair yang saya teringkan, kalau sebelumnya semua pair saya teringkan sekitar 27 pair ya, multi pair. Nah, hari ini ada 12 pair yang saya buang. Alasannya karena kan ini saya, akan menuju prop firm atau tradingan di MetaTrader ya, dan
pastinya kalau di broker itu ada spread. Nah jadi, pair-pair yang spread-nya tinggi itu saya buang, jadi saya fokus di spread-spread yang rendah, begitu. Oke, langsung saja kita lihat dulu ya untuk, entrian yang sedang berjalan nih di USD CAD ya. Nah ini dia, alhamdulillah kita udah close ya, dapat TP3 nih, lalu kita catat aja 2 3. Oke, akhirnya ya TP3 ada yang take profit, sebelumnya 2 kali gagal. Oke, kita jangan lupa juga untuk kita copy link-nya, kita copy sorry, kita copy link, kemudian NZD USD ya, ini sudah kita remove semua. NZD USD, oh ini NZD USD masih open PNL ya, jadi masih running, hampir nih dapat TP3, tapi TP2 sudah dapat. Oke, ini masih running, kita biarkan saja. Kemudian ini kita panjangin aja deh, supaya nanti, bisa cover gitu ya. Ini kita tandai NZD JPY, oh kemarin udah closing ya. Terus yang terakhir apa nih? Yang terakhir AUD USD ya. Australian Dollar USD dapat TP1/3. Kita simpan, kita copy link, kemudian kita taruh sini ya, kita dapat TP1/3. Alhamdulillah. Oke, untuk win rate sementara di 9 kali tradingan untuk TP1-nya bagus ya di 80%, TP2-nya juga mengikuti 80%. Ya memang dari sebelumnya juga TP2 sudah winner ya. Risk and reward 1/2 itu bagus. Untuk TP3-nya 50%, ini bagus sekali ya. Oke, untuk, simulasi 0,5% per trade, itu di TP1-nya kita sudah dapat profit ya, positif 1,5%. Kemudian TP2-nya di 3,5% dan TP3-nya di 2%. Ini sebentar lagi akan tembus ya, 2 kali lipat lagi. Kita di 8% ya, kan profum ya? Lupa lagi saya. Kita cek ya, kita cek untuk CFD. Nah ini ya, saya akan yang 2 step, sebenarnya mau ambil yang ini sih, 15K nih, $119. Oke, di 8% ya, V1. Jadi kita targetnya 8%, yang kedua 5%. Habis itu baru dapat pendanaannya. Ya bismillah ya, kita akan menuju ini, 15K. Jadi di akun $15.000 ya, dengan, target 1% per bulan, sudah cukup. 1% per bulan saya hitung sekitar 2 jutaan deh per bulannya. Lumayan kan dapat tambahan. Ya tapi harus kita patenkan dulu nih, strateginya kita matangkan dulu. Oke, ini sudah tadi ya, kita remove. Oke, lanjut kita sudah semua, sudah di-set semua, masih ada 1 entrance yang masih running. Oke, kita lanjut ke charting ya. Masih sama strateginya, pakai EMA 9 daily sebagai penanda zona UFO-nya. Ini unconfirm, jadi kita lewatkan. GBP USD, oke, masih berada di luar zona UFO. AUDUSD tadi ya yang dapat 1/3, ini juga sudah di luar. Ini masih running. Ini ada di zona buy. Kita cek daily-nya. Oke. Kita ini ya,
lakukan antrian entry, yaitu di sini tetap sama untuk stop loss-nya pakai yang dari distelnya saja tanpa tambahan spread atau apapun itu karena akan menambah waktu lagi untuk charting-an. Jadi saya yang simple-simple saja. Entry price 38.508. Oke, 202 tiga kalinya 606. Sip, dan 3 kali kita pakai alat bantu untuk TP1, TP2 dan TP3-nya ya. Samakan 3871 38508. Oke, lanjut. Ini kita jangan lupa kita copy link dulu ya. Jangan sampai lupa. Pairnya di USD CAD. Ini belum saya ubah ya. Masih 27 pair di 2 April 10 by RBR, dan untuk formationnya tetap di RBR atau DBD ya. Saya nggak akan memakai DBR dan RBD. Mungkin nanti kita coba ya. Kita ada catatan DBR dan RBD. Ini not fresh ya. Oke. Lanjut lagi. USD CAD kita beri tanda. USD JPY. Unconfirm juga. Berada di luar zona. USD CHF. Mana zonanya nih? Oh jauh ya. Ini harusnya bukan zona kayak ini. Ini zona nih. DBR. Tapi RB drop base rally. Coba ya. Kalau nggak di hide, oh nggak ada juga nih. Kalau nggak di hide jadi rally base dropnya terbaca RBD ya. Jadi ini saya hapus aja. Saya nggak pakai RBD atau DBR. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan ya. Kita lihat aja. Jadi untuk 1 bulan ini fix seperti ini strateginya. Dan ini masuknya ke swing trader ya. Karena saya hanya memakai daily dan time frame 1 jam. Jadi kadang-kadang nggak sampai 1 hari, lebih dari 1 hari, 1 sampai 2 hari lah baru closing. Beda dengan scalping yang pakai mungkin 5M, 15M, tapi kan itu harus mempunyai broker yang nggak ada delaynya gitu kan, sama spreadnya harus tipis banget. Sementara spread tipis itu kalau nggak komisinya gede harus punya modal yang besar. Sementara modal kita masih receh guys. Oke lanjut, GBP/JPY nggak ada ya 1 jamnya. AUD/JPY juga masih berada di luar zona. Untuk Euro GBP nggak ada zona. NZD/JPY tadi saya rasa di luar ini. Nah, emang agak-agak lagging ya guys. Maklum jaringannya masih nggak stabil nih karena mungkin hujan juga, gerimis. Kita lihat di XAUUSD. XAUUSD, oh ini turun lagi ya masnya ya, drop lagi ya. Daily, nggak bagus guys ini guys, Mas. Ya saya tunggu di harga 4.000. BTC
Bitcoin juga sama ya, menuju 60.000 nih, dia nggak kuat sampai sini 80.000. Ya saya tunggu di 60.000 dah. Oke guys, untuk, antrian malam ini cuma dapat satu ya. Tadi siang saya lakukan entry, dapat nih TP3, bagus. Oke, ini kita kasih kotak biar rapi. Cancelnya 4, 1, 2, 3, 4. Oke, cancel, di-cancel. Nah, sambil rapi-rapiin dulu guys, biar enak dilihat. Oke, ini swing rate ya, 30 baru 4 hari nih. 1, 2, 3, 4 udah dapat 10. Kemarin 10 antrian aja harus tunggu berapa lama? Cara yang unhide apa guys? Oh gini. Kemarin aja dari tanggal 10-nya itu harus sekitar 10 harian guys, baru dapat 10 kali trade. Ya ini memang lebih banyak, tapi ya nanti akan berbanding juga dengan ininya, win rate-nya ya, tapi nggak apa-apa. Saat ini kita rayakan karena bagus sekali nih, 80% win rate-nya guys dari 10, dari 5 kali trade ya, 5 trade ini. 415. Berarti ini kita salah. Mhm mhm mhm. Berarti namanya total entry. Entry close gitu aja ya. Rumusnya ini dikurangin ini. Total trade dikurang total cancel. Nah, ini ya, biar datanya lebih menarik. Nah, kalau drawdown gimana ya guys ya? Drawdown. Kita akan bagaimana saja. Drawdown penting guys. Drawdown itu berarti kan eh, menunjukkan konsistensi ya. Kalau drawdownnya besar ya berarti nggak konsisten ininya, strateginya nggak bagus. Cara menghitung kayaknya kalau drawdown harus ada ininya deh, modalnya berapa gitu. Jadi modal atas, modal terendah, terus dipersenin gitu ya. Oh guys, Gemini aja loadingnya guys, aduh muter-muter nih, jaringannya lagi embuh. Oke, setelah ini saya mau ada segmen untuk mencari strategi scalping guys. Saya penasaran. Scalping. Kalau ini kan swing terus antri, kalau scalping kan langsung klik buy sell itu yang bikin margin call ya.
Ya, Gemininya lagi error, guys. Ya udah, guys, kita langsung saja. Nah, untuk scalping saya perlu ini dulu, guys. Sign out dulu. Nah, sign in pakai akun yang lain nih. Sebentar ya, guys, saya keluarkan dulu. Saya sign in dulu. Coba pakai ini. Hmm, 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 hmm. Kita create. Saya mau create akun dulu ya. Hmm, 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 hmm. Kita namakan apa ya? Scalp. Kita masuk sini dulu. Sip, saya sudah login. Indicated error, iya karena saya tidak berlangganan. If Oke, ini terang sekali ya. Ding 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 ding. Wah, ini masih ini ya. Jadi saya harus bikin ini dulu. Ya, harus premium. Clear ya. Hmm, 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 hmm. Kita pakai yang Oanda. Tambahin semua Oanda. Oanda. Enggak ada. Oanda kita tambahin semua, guys. Tapi kalau scalping bagusnya sih yang spreadnya paling rendah. Apa ya spread paling rendah? Nah, kan nilai sekarang nilai tertinggi, nilai tertinggi. Oh, nggak nilai terendah ya? Enggak. Dalam forex pair mana yang capsok semua nih, jebol. Oke, masih mikir Gemininya. Kayaknya USD GPY deh yang bagus ya. Kayaknya. Atau XAU. Mau XAU aja. Scalping ESU. XAU. XAU USD ini aja ya. Paperstone lah. Got it. Ini udah. Kok apel? Nah ini. Hmm, 5 menit. Karena scalping jadi yang rendah-rendah. Nah, ini ya.
Kita lihat di time frame 15. Ini apa volume? Close aja. Dah, saya suka yang clean clean seperti ini. Karena scalping guys, kita scalping. Nah, oh USD ya, sama USD/JPY kan, bener. Dah, 1, 2, 3 ini aja. Likuiditas sangat tinggi. Oh, ya 2 ini sih. USD sama USD/JPY, berarti kita tambah USD/JPY. UJ kalau saya nyebutnya UJ, UJ. Kita pakai Paperstone ya. Fatigue Mill. Fatigue Mill. Fatigue itu apa sih? Tambah aja lah. Yang Fatigue ya. UJ. Ini gak ada yang Fatigue. Featured. Apa sih banyak bacanya? Gitu lah. Oke, di XUSD. Jadi gimana nih guys? Cara strategi scalping. Ide, beri ide. Nih, jadi saya tuh kepikiran apa namanya? Kalau ini reversal ini nih. Jadi gini gini gini. Ini kan turun nih. Set. Nah, bullish engulfing ya kalau salah namanya. Coba bullish chart pattern ya. Saya perlu nggak apa soalnya guys. Udah pusing sama kerjaan, suruh mikir ini guys, pusing guys. Nah, gambar aja, kita searching aja. Nah, kayak gini. Eh, hmm, hmm, bukan chart pattern sih. Kalau chart pattern kan ini ya, triple bottom. Jadi hanya butuh melihat 2 candle, berarti namanya candle pattern. Candle. Nah, ini nih maksud saya. Nah, bullish engulfing bener kan? Nah, kita lihat ya. Sip, lebih enak ya. Ini jadi kita mencari ini gini-gini. Kalau bullish kita tunggu sampai dia kebentuk eh hammer nih ya, palu seperti palu atau inverted hammer, artinya akan ada pembalikan pembalikan sama juga kalau misalnya bearish dari uptrend ada candle ini, candlestick ini, ya berarti dia akan prediksinya turun gitu. Ini harus dihafalin nih. Nah, nggak usah dihafalin deh, gini aja disimpan aja ya. Kita save image aja. Nah, save. Nggak perlu guys ngapal-ngapalin guys. Udah pusing guys sama kerjaan utama. Jangan sampai kita trading itu kepikiran sampai mengganggu pekerjaan utama. Itu sangat-sangat dilarang. Kita mencari strategi di mana ya sudah kita berpikirnya pada saat kita
charting aja, journaling aja. Di luar itu ya kita harus fokus ke kerjaan kita yang lain. Nah, dan alhamdulillah dapat nih satu strategi di mana sangat tenang sekali, nggak mengganggu, nggak kepikiran gitu pas di kerjaan utama. Untuk yang swing tadi kan kita antri-entry, nanti dia sendiri yang menjemput harganya, mau TP berapa nanti kita tinggal catat. Nah sekarang scalping maunya seperti itu juga, jadi kita harus membuat strategi. Nah ini cara strategi scalping beride, scalping copet profesional jadi copet kita, copet pasar. Oh dia time frame-nya saat kecil ya, 1 menit atau 5 menit, indikator EMA kuning. Nah ini kan ini, baik. Oh kalau dia pakai ini ya, EMA ya, EMA-nya 9 exit. Kalau ini kayaknya scalping tapi tetep catat risk and reward ya, karena risk and reward itu penting guys, untuk bertahan di market ya. Jadi saat sekarang ini saya strateginya itu, kita bertahan dulu guys, survival dulu di market. Baru ketika sudah setahun, 2 tahun, barulah kita bisa, sedikit agresif ya untuk coba kita beat the market. Santai aja guys, tidak perlu terburu-buru. Karena terburu-buru itu nanti malah jadi margin call, malah hilang duit kita semua. Ini butuh kesabaran. Oke, coba kita pakai saat yang kedua, Bollinger Bollinger Band itu apa? Lower Band RSI. Ini juga bagus. Dia pakai Bollinger Band sama RSI ya. Tapi jangan kebanyakan indikator guys, karena kita pakai yang free ininya. Trading view-nya hanya maksimal 2. Hmm. Kayak pending order ya? Enggak guys, scalping tuh jangan pending order, langsung buy sell. Peluang gacor ya. Jadi nggak perlu kita, berarti ini nggak perlu dong guys? Ini apa? Berarti kita cari yang hemat. Nah, seperti ini ya. Nih, ini sudah terbentuk, tapi harus di 1 atau 5 ya. Cepet banget kalau satu guys. Ini seperti ini ya. Ini hammer kebalik. Nah, ini juga hammer harusnya ke atas ya. Oh, begini aja nih. Nih, jadi itu misal ada candlestick hijau nih. Tek tek. Nah, ini harusnya kan reversal ya. Nah, ini kena stop loss ini. Harusnya ini ke bawah kalau secara ini seperti ini ya. Dia ada hammer, kedua, nah harapannya ini ke bawah. Tapi ini anomali nih. Ini anomali. Halo, lagi bikin konten tentang forex, tapi nggak live. Ini VOD, jadi terakhiran untuk uploadnya karena internet aksesnya lagi kacau. Udah. Nah, ini udah ada 3. Kayaknya ini enggak. 1 atau 2 ini nih. Coba kita pakai yang ini ya. EMA 9, EMA 21. M1. Ini M5 deh. M1 tuh terlalu liar M1 tuh. 1 menit doang waktunya. Kalau M5 kan masih ini ya. Masih bisa napas untuk settingan,
cut loss-nya, stop loss-nya. Coba tadi apa, kita pakai indikator EMA, double EMA. EMA, DEMA, double EMA, tapi kok satu, triple EMA, MA, triple EMA juga. Gimana guys caranya guys? Tutup satu. Nah ini ya sih ya. Nah, cuma 2 EMA doang guys. Oh ini nggak bisa diubah, 20. Hmm, mana guys? Nah ini nih, 921 kan? Kok begini? R, ini apa nih? Oh, saya nggak paham guys. Float color. Nih, gimana Mbak? Gemini, EMA 9, buy saat EMA 9 memotong atas EMA 21. Berarti begini ya, ini motong nih, ini motong. Ya nangis. Wah asik nih, indikator ini nih. EMA 9, 21, 50. Ini berarti kalau yang merah lagi downtrend, kalau yang nggak ada warnanya lagi sideways gitu ya. Ya, kalau yang hijau kayak gini nih lagi uptrend. Wih, cakep nih. Coba ya kita scalpingan guys. Oke, ini kita setting dulu. Emang belum nggak usah ada. Nah, ini nggak usah lah. Oke. Jadi ketika memotong ya, memotong. Ini kan harusnya di sini gitu ya. Kita langsung
Jadi kita lihat sini merah, sini motong, ya cakep nih. Kita lihat yang ini. Ini apa nih, RSI? Mana ih, mana nih guys, chartnya? Hmm, oh buyar guys. Nah ini kan SAU. Nah ini mana? Ini, kecil banget. Nah, kalau ini masih belum jelas ya guys. Belum ada perpotongan. RSI itu 70-30 ya harusnya gitu kan ya? Nah ini 30 nih. Berarti harusnya ininya nih, setting nih. RSI-nya nggak usah. Itu apa? Lewat kan? Background color? Oh, perlu saya. Buffer nggak usah kali ya. MACD. Overbought, oversold. Nggak usah. Nah, tabelnya. Nah, ini bagus nih. Indikator. Kasih ini dulu deh indikatornya. My script. Bagus nih apa nih? Nah, favorit lah guys. Coba ya. Nah, dapat nih guys. Ini masih jauh. Hanya kita cari perpotongan. Mas netral. Trend netral. Trennya sideways gitu ya. Price VWAP. VWAP itu apa? Oh, harga wajar. Ah, oh, saham harga wajar ya. Oke, ini tidak ada perpotongan. EURUSD. Misalnya gini ya. Terus, tapi nggak hijau. Hijau baru sini. Kayaknya ini nggak perlu banget deh. Terus lagi nih ya. Terus ini harusnya naik. Oh ternyata. Tapi ini EURUSD panjang juga nih ekornya ya. Kalau panjang-panjang gini nggak bagus kayak buat scalping guys. Masih kelibas ini. Misalnya gini ya. Kan naik ya. Dan ini sudah ada dua candle yang hijau. Nah, entry-nya gimana? Sell long position. Saya pasang di buy gitu ya.
Ini, ini di sini. Stop loss ditaruh di ekor candle yang paling bawah gini ya. Rasionya 1/2. Jauh juga ya? Ini. Berapa pips ini? 75 pip. 6,8. Kelas 1H 1 jam. Butuh waktu 1 jam buat closing ya. Candle. Gak ada guys scalpingannya guys. Gak ada yang memotong. Ini gak memotong, SAU juga gak memotong. Nanti apa? Libur. Udah berapa jam ya? Oh udah hampir 1 jam guys. Kita harus rampungkan strategi ini guys. Gimana guys? Lebih enaknya ya. Ya itu tadi. EMA 9 kurang dari EMA 21. EMA 9 kurang dari 1. Bullish. 9 lebih dari 1. Ini nih harusnya nih. Potongan ini. Misal nggak ada perpotongan, berarti nggak ada entryan dong. Sedangkan perpotongan itu di waktu tertentu aja misalnya ini ya, 7.25, ini 9. Coba 1 menit ke 1 menit ini 12.21. Ini, nah kan hanya butuh waktu 1 jam. Mending ini ya guys ya. 1 menit coba ya. Tapi liar nggak sih? Misalkan udah kayak gini nih, perpotongan terus kita entry buy gitu. Ini juga delay nih indikatornya. Merahnya baru kebaca di sini. Agak delay guys. Nih, nggak pernah ketemu misalnya hijau. Tapi ini udah ini. Berarti ini warna nggak usah nih. Warna background kita hapus aja ya. Kita nggak pakai. Nah, udah ini aja. Setelah beres ya udah. Kita cari posisi sell gitu ya. Nah, ini tren dia berdasarkan apa ya trennya? Oh, berdasarkan kalau misalnya EMA 9 kurang dari 21 gitu aja ya. Cari posisi sell. Baru kita lihat candlestick pattern ini. Tunggu sampai yang kedua. Gini ya. Jadi badan ini, dua badan ini harus melebihi ini gitu. Baru kita antri beli di yang paling atas nih, ekor atasnya nih, high-nya. Stop loss-nya di ekor ini. TP-nya ya 1/2 dulu ya. Atau kita catat 1/1 dan 1/2, kita catat di journaling ya. Ini saya ubah aja deh, jurnal swing. Ini saya hide dulu, XAU hapus aja lah. Nah, ini portofolio apa nih?
notes, hapus ajalah, hapus dulu. Notes juga, ini biarin dah, tapi pasti ujung sana. IHSG, wih positif nih BNGA sama SMSM. Wah BRI makin anjlok. Mana nih? Kacau. Udahlah nanti aja kita bahas ya. Kita bikin dulu guys, duplikasikan jurnal scalping. Jurnal scalping satu ini kita hapus dulu berarti. Mhm mhm mhm. Oke oke oke, jurnal scalping satu, scalping satu. Link entry, link close kecil aja ya, biar muat semua gitu. Oke oke. Nah ini nih, udah mau motong nih, terus gimana? Nah pas motong, berarti saya ini, di mana? Nah susah kan kalau berdasarkan ini, perpotongan ini, kan sel ya berarti. Nah, gini-gini, bener-bener. Jadi jadi ini kan hammer. Kita tunggu hammer ini dulu nih. Satu candle merah gitu. Wah, iya nih perpotongan ya. Nah, maksudnya entry-nya di mana gitu. Langsung buy gitu. Tadi kan langsung langsung buy gitu. Di sini tadi ya. Terus nah, ininya di sini garis. Gitu. Coba aja. Ininya di mana? Stop loss-nya. Harus secara logika ini kan. Dapat sih. Nah, tapi titik buy-nya itu yang masih nggak bisa fix gitu ya. Masih beres trennya. Oke, dapat misalnya ya. Nah, terus gini, ini masih nggak dapat. Nah, ini kita gimana ya? Masih belum nemu guys. Fotoan di sini, ya kan? Sementara
di mana gitu loh, titik entry-nya di mana gitu. Maksudnya 3 layar gitu ya? Euro USD, USD, nggak ada yang per potongan lagi, kita cari potongan. Nah ini kalau ini kan enak ya, oke guys untuk sementara sampai sini dulu guys sambil saya cari-cari secara offline ya, karena jujur masih bingung scalping di mana titik entry-nya gitu, yang baku gitu ya, supaya antar entrian tuh sama gitu loh. Jadi kita bisa menilai untuk konsistensinya, terus untuk entriannya, untuk money manajemennya seperti apa, kan enak gitu ya. Nanti coba saya pelajari dulu, besok Jumat libur gak ya? Kalau di Indonesia kan libur ya, tanggal merah. Kalau Forex mungkin nggak libur ya. Jadi besok deh hari Jumat tanggal 3 ya, mudah-mudahan sudah ada metodenya strategi untuk scalping. Nah, jadi kita ada dua dua metode nih. Swing untuk yang santai-santai, sudah ada baku, ya strateginya pakai UFO, pakai emas 9 itu sudah bagus sekali. Kemudian yang memang sudah saya pelajari kurang lebih dari bulan Agustus ya. Jadi udah lebih dari 6 bulan saya pelajari strategi strategi UFO ini. Untuk keseluruhannya strategi UFO saya mulai dari bulan Maret, mau ada setahun, dan baru beli apanya, indikatornya itu di bulan Agustus September lah saya beli. Akhirnya saya memutuskan beli. Dan sampai sekarang saya belum masukin modal sepeser pun. Saya baru mencoba ya, mencoba sabar. Jadi pakai TradingView dulu, kita testing terus untuk mendapatkan confident ya. Jadi saya belum belum confident guys untuk langsung terjun pakai duit asli, karena ya sayang aja gitu guys. Kita nabung, ngumpulin capek-capek, dihajar market, kan nggak lucu ya. Nah, oke untuk forex ya sampai segini dulu. Jadi PR saya mencari strategi scalping yang nyaman ya untuk kita pakai. Nah, sementara untuk journalingnya sudah saya siapkan nih. Berarti kan scalping tidak perlu iZone ya, dihapus aja. Paling link entry tetap TP1, TP2, TP3 ya, link close sama tetap 0,5% per trade. 0,5% per trade. Kalau berarti kalau scalping itu lotnya sama. Kalau yang swing ini kan ini ya, beda-beda lotnya tergantung dari modalnya. Itu ada kalkulatornya lagi nih, kalkulator udah saya siapkan. Jadi kalau untuk multi pair tuh beda-beda tiap pair. Nah, risk-nya berapa, nah ukuran lotnya nih, ini berubah-berubah. Kalau scalping kita samain aja, karena kan kalau scalping itu butuh keputusan yang cepat ya, entry cepat, langsung setting stop loss dan setting take profit-nya gitu kan. Nah, itu kita pelajari lagi. Oke, kita sudahi untuk forex. Next, next berarti tipis-tipis ya guys. Swing udah, scalping udah, forex. Terus kita bahas untuk IHSG ya. Sebenarnya IHSG sih sebulan sekali juga nggak apa-apa ya, cuma nggak apa-apa. Ini kapan tahu ini screeningnya Stockbit. Jadi untuk IHSG Graham saat ini saya punya dua akun portofolio untuk saham Indonesia.
yaitu dengan strategi Graham, di mana ini saya mencari saham-saham yang mempunyai margin of safety di atas 30%, di mana syaratnya, saham ini itu memiliki yang utama MOS di atas 30%, terus, bagi dividen juga. Nih, ini syaratnya nih, terus PE-nya sekian, PBV-nya sekian, di bawah 1 ya kalau nggak salah ya, jadi masih under value, terus kemudian harus memiliki net income positif dan dividen yield-nya, nah dividen yield-nya nih saya setting di atas 5% ya, market cap-nya juga di atas 500 billion, EV to EBITDA-nya ini saya lupa jujur. Dan dividen payment streak-nya juga di atas 2 ya. Jadi dividen ada, margin of safety ada. Jadi dari dua dua komponen itu. Jadi ketika margin of safety di atas 30%, saya akan menjualnya ketika margin of safety-nya sudah 0%. Jadi dapat keuntungan sekitar 30% plus-plus ya. Saya tidak akan menjual sahamnya sampai kapanpun. Kalau dia memang berkurang terus, ya saya tambah muatan, asal, ada syaratnya juga, saham tersebut harus memiliki net income positif dan memberikan dividen, gitu. Kalau sudah tidak memberikan dividen sama net income-nya negatif, ya artinya fundamental memburuk, ya mau nggak mau saya harus cut loss, gitu guys. Dan di sini saya ada 4 saham ya, karena modalnya sangat-sangat minim, modalnya baru berapa nih, 4 juta guys, 4.600.000 ya modalnya. Di mana kalau di portofolio ini saya menerapkan 70-30, 70%-nya saham, 30%-nya di cash atau di RDPU ya. Jadi sebagai buffer ketika ada saham-saham yang sangat terdiskon, itu saya akan nambah muatan. Oke, ya Allah ACES makin minus. Kemarin saya baru beli. ACES itu kemarin baru beli deh, 6 lot, 42 sekarang. Nah, jadi 40 berapa ya? Ini belum saya update guys, sorry guys. Ini saya ada modal 6 jutaan, di 5 jutanya di dari saham. Jadi Bird, ACES, TOWR, BJTM, dan sekarang ya Allah hancur guys, sahamnya hancur. -7%, tapi nggak apa-apa, semakin dia terpuruk kan semakin tinggi nih margin of safety-nya. Nanti kita lihat ini secara berkala. Jadi kalau untuk EPS, BVPS biasanya kan per ini ya, ketika laporan keuangannya muncul baru kita nilai lagi. Nah, ketika menghasilkan dividen otomatis kan ada penambahan modal tuh. Nah, baru dividen dari 4 saham ini akan saya belikan ke watchlist ini. Yang paling utama yang ini nih, ASGR. Kenapa? Karena selain saya mencari saham yang berada di bawah Rp2.000 ya, artinya satu lotnya bisa dibeli dengan 200.000 saja. Kalau ini kan harus 1 juta, 1 juta, sementara saya per bulannya menyisihkan nggak banyak guys, sebulannya tuh. Jadi per bulan saya akan beli-beli terus gitu ya. Karena nggak hanya untuk portofolio ini saja, saya kan ada yang lain gitu, untuk nabung biaya pendidikan segala macam, pensiun, kemudian ini aja ada 2. Nah, dividen, kalau yang dividen tadi kan ini margin of safety sama dividen. Nah, kalau ini HSG dividen itu pure dari dividennya saja. Jadi saya untuk parameter atau syaratnya seperti ini nih, dividen saja. Hampir mirip ya sama yang tadi tuh yang Graham. Kalau Graham kan margin of safety, kalau ini hanya dividen, yang penting dia net profit growth-nya, stabil ya.
Jadi nambah terus gitu, nggak, dan growth ya, growth itu artinya bertumbuh. Kalau misalnya dia minus artinya pernah nggak bertumbuh gitu, dan ini ketat sekali nih, ketat sekali. Tiba-tiba offline guys, hilang. Terus ROE-nya, nah ini efisien, kemudian nggak ada utang ya, utangnya bukannya nggak ada hutang, hutang harus ada, cuman rasionya harus rendah, serendah mungkin. Nah, valuasi juga wajar, dan yang pasti dia dividennya itu lebih dari 5, dan DPR-nya 30-90%, sama payout ratio-nya di atas yang tadi, sama di atas 2. Jadi berturut-turut gitu ya. Nah, dapatlah ini. Kebanyakan sih saham perbankan ini. Nah, kalau ini masih positif sih, BBRI yang paling anjlok ya, paling parah guys. Tapi ini diskon banget ini 3.000. Bukannya dia mau bagiin dividen ya, BBRI ya? Oke. Nah, seperti itu dulu guys kalau untuk sahamnya guys. Jadi 2 portofolio saham, 2 strategi forex, luar biasa guys. Kita ada swing, ada scalping. Nah, ini positif sekali ya. Coba kita lihat sebulan bagaimana. Yang senang dulu, Ferguson. Oke, untuk bahas-bahas forex dan saham cukup sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ya, jangan lupa bersyukur. Goodbye. Bye bye. Arigato. Terima kasih.